Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Kusuma Sumadi. Saya akan menjelaskan mengenai rangkuman mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Apa itu Sistem Informasi SDM? Sistem Informasi SDM atau HRIS adalah salah satu unit organisasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai individu yang mengolah data sumber daya manusia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer. Salah satu tujuan penting dibuatnya sistem informasi manajemen adalah agar bisa mendukung berbagai proses dalam suatu organisasi. Selanjutnya, karakteristik informasi yang mampu disajikan oleh sistem informasi SDM diantaranya adalah tepat waktu, akurat, ringkas, lengkap, dan juga relevan. Model sistem informasi SDM meliputi input, proses, dan output. Adapun input proses yaitu yang pertama, sistem informasi akuntansi, yang kedua subsistem penelitian sumber daya manusia, yang ketiga subsistem intelijen SDM meliputi yang pertama, intelijen pemerintah, dua intelijen pemasok, tiga intelijen perikat pekerja, empat intelijen masyarakat global, lima intelijen masyarakat keuangan, enam intelijen kompetitor. Adapun outputnya, yang pertama subsistem perencanaan kerja, yang kedua subsistem perekrutan, yang ketiga subsistem manajemen angkatan kerja, yang ketiga subsistem tunjangan, yang keempat subsistem benefit, dan yang terakhir yang kelima subsistem pelaporan lingkungan. Fungsi sistem informasi SDM yaitu terdapat 4 kegiatan utama yang juga merupakan fungsi dari sistem informasi SDM, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan SDM. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, manajemen data. Yang keempat, PHK dan administrasi tunjangan. Manfaat sistem informasi SDM. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Diterapkannya teknologi dalam suatu sistem tentunya mampu meningkatkan sisi efisiensi perusahaan, baik itu dari sistem performa hingga waktu. Yang kedua, manajemen data. Manfaat selanjutnya dari sistem informasi SDM adalah manajemen data yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Manfaat yang satu ini berhubungan erat dengan efisiensi yang ada pada poin pertama, bila perusahaan sudah berhasil memangkas waktu dalam seluruh urusan yang sifatnya manual. Siklus hidup pengembangan sistem informasi atau SDLC, System Development Life Cycle. Rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak, yakni proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Adapun tahapan SDLC yaitu yang pertama, planning. Perencanaan sistem pada tahapan ini dibentuk struktur kerja strategis yang luas. Pandangan sistem informasi baru yang jelas akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemakai informasi. Proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Yang kedua, analisis sistem. Pada tahapan ini dilakukan proses penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dengan pengembangan sistem, definisi masalah, tujuan, dan kebutuhan, prioritas, dan kendala sistem, ditambah identifikasi biaya keuntungan. Yang ketiga, perencanaan sistem secara umum atau konseptual. Tahapan ini dibentuk alternatif perancangan konseptual untuk perluasan pandangan kebutuhan pemakai berdasarkan umur, status, profesi, gender pengguna. Yang keempat, evaluasi dan seleksi sistem. Pada tahap ini, nilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari pelaporan dengan proyek sistem dinilai dan diuraikan. Yang kelima, perancangan sistem. Pada tahap ini menyediakan spesifikasi untuk perancangan sesuai konseptual. Semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Yang keenam, implementasi sistem dan pemeliharaan sistem. Tahap ini sistem siap untuk dibuat dan diinstalasi. Beberapa tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Kekurangan dan kelebihan metode SDLC. Kelebihannya, menurut Kumar Sukla 2013, keunggulan SDLC sebagai berikut. Yang pertama, sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, mudah untuk mengatur tugas dan tahap yang jelas. Yang ketiga, kebutuhan harus jelas sebelum pergi ke fase berikutnya. Yang keempat, setiap fase perkembangan hasil dalam rangka linear tanpa tumbang tindih.
Yang kelima, bekerja dengan baik untuk proyek-proyek di mana kebutuhan-kebutuhan sistem terpenuhi. Adapun kekurangannya, menurut Kumar Sukla 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna dapat menilai kualitas hanya di akhir proses dan sulit untuk meramalkan hasil tanpa mengikuti setiap langkah proses. Kedua, klien mengalami kesulitan melakukan perubahan di pertengahan proses. Proses yang panjang dan memiliki resiko yang tinggi jika ada kesalahan di awal proses. Yang ketiga, pengguna tidak dapat mereview produk sebelum produk tersebut selesai diproduksi. Dasar-dasar dari keamanan informasi. Tujuan menjaga keamanan sumber-sumber informasi disebut dengan manajemen pengamanan informasi, Informasi Security Management (ISM). Memelihara fungsi-fungsi perusahaan setelah terjadi bencana atau pelanggaran keamanan disebut dengan manajemen kelangsungan bisnis atau Business Continuity Management. Tujuan keamanan informasi menurut Garfinkel, yang pertama rahasia, yang kedua integritas, yang ketiga ketersediaan, yang keempat autentifikasi, yang kelima akses kontrol, dan yang keenam non-repudiation. Kelemahan ancaman. Untuk mendapatkan akses attack berusaha mendapatkan akses ke berbagai sumber daya komputer atau data informasi. Untuk melakukan modifikasi attack didahului oleh usaha untuk mendapatkan akses kemudian mengubah data atau informasi secara tidak sah. Untuk menghambat penyediaan layanan, denial of service attack berusaha mencegah pemakai yang sah untuk mengakses sebuah sumber daya atau informasi, menghambat penyediaan layanan dengan cara mengganggu jaringan komputer. Aspek ancaman keamanan komputer atau keamanan sistem informasi beserta resiko. Aspek ancamannya meliputi interruption, interception, modifikasi, dan fabrication. Resikonya yang pertama, akses kontrol sistem yang digunakan. Yang kedua, telekomunikasi dan jaringan yang dipakai. Yang ketiga, manajemen praktis yang dipakai. Yang keempat, pengembangan sistem aplikasi yang digunakan. Yang kelima, kriptograf yang diterapkan. Yang keenam, arsitektur dan sistem informasi yang diterapkan. Dan yang ketujuh, pengoperasian yang ada. Selanjutnya, pengendalian. Pengertian pengendalian yang dimaksud adalah sejauh mana pengendalian keamanan sistem informasi memiliki peran dalam mencegah dan mendeteksi adanya kesalahan-kesalahan kontrol-kontrol untuk pengamanan sistem. Ragam kontrol meliputi yang pertama kontrol administratif, kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem, kontrol operasi, proteksi fisik terhadap pusat data faktor lingkungan, kontrol perangkat keras, kontrol akses terhadap sistem komputer, kontrol terhadap akses informasi, kontrol terhadap bencana, kontrol terhadap perlindungan terakhir. Strategi dan langkah pengamanan. Strategi yang pertama, keamanan fisik. Yang kedua, kunci komputer. Yang ketiga, keamanan BIOS. Keempat, mendeteksi gangguan keamanan fisik. Langkah keamanan sistem informasi. Yang pertama, aset. Yang kedua, analisis risiko. Dan yang ketiga, perlindungan. Yang keempat, alat. Dan yang kelima, prioritas. Baik, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.